Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali dengan program kesayangan kita bersama, program Tafjil Kajian Islam Menjelang Buka Puasa di Suara Muhammadiyah TV. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari MBS Karangkarjen dengan Ustazah Fajri Rahmani SAG. Di episode kali ini beliau akan menyampaikan kajian mengenai makna fitri di hari kemenangan. Kepada Ustazah kami persilahkan. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan kenikmatan sehat pada saat ini. Juga salawat beserta salam tidak pernah lupa kita aturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa SMTV yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai makna fitri di hari kemenangan. Nah, kata fitri itu atau kata fitrah itu berasal dari akar katanya yaitu fatoro, yang berarti, yang bisa kita artikan membelah ataupun tumbuh, atau bisa juga kita artikan dengan membuka. Nah, kata-kata Idul Fitri itu sangat populer ya di kalangan kita, terutama umat Islam, karena kata-kata fitri ini sering sekali nanti diartikan dengan kembali fitrah. Jadi kembali manusia itu untuk membuka, artinya kembali makan, Mas. Jadi kembali minum di hari fitri itu. Tentunya makan dan minum di siang hari yang biasanya kita tahan, maka pada hari fitri itu kita bebas melakukan kegiatan makan dan minum tersebut di siang hari atau kebutuhan biologis lainnya. Maka jika kita urai makna fitri di hari kemenangan, ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, Mas Rizky. Yang pertama kita lihat dari aspek batiniah, kemudian dari aspek lahiriah. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu dari aspek lahiriahnya. Nah, lahiriah ini kita membicarakan tentang aspek biologis ya, kalau kita membicarakan tentang lahiriah. Jadi kembali kita kepada kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan. Jadi kita kembali minum, kita kembali makan di siang hari. Nah, ini aspek lahiriah tadi. Dan ini sering juga diartikan terutama di negara kita di Indonesia ini akan ada nanti satu kebiasaan mudik ke kampung halaman. Nah, ini mudik ke kampung halaman. Nah, ini merupakan makna secara lahiriah kita, yaitu kita kembali ke kampung halaman di mana kita dilahirkan, di mana kita dulu pertama sekali belajar mempelajari Al-Quran, mempelajari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, itu dari aspek lahiriah kita, yaitu kembali fitrinya itu dari situ. Nah, kalau dari makna batiniah tadi, nah kita kembali kepada sifat bawaan kita sebagai manusia, yang mana manusia itu
terlahir dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Maka dari segi batiniah itu tadi, setelah kita sebulan penuh ditempa dengan berbagai macam ibadah, kita ditempa dengan berbagai amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, seperti puasa, kemudian kita berzakat, sodakoh, infak, kemudian bersilaturahmi. Nah, setelah ini diharapkan, nah secara batiniah itu kita mampu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu fitrah yang suci setelah ditempa itu. Nah, setelah itu tadi kita diharapkan juga memiliki satu energi spiritual yang baru. Nah, di mana itu energi spiritual yang baru itu dapat menjadi proteksi bagi diri kita. Proteksi kita supaya tidak berkata-kata kotor, proteksi untuk kita supaya tidak makan makanan yang haram, kita tidak sombong dan lain sebagainya. Nah, maka Mas Rizky, sebenarnya kaum muslimin yang mendapat kemenangan itu sebenarnya adalah mereka yang fitri secara batiniah tadi. Nah, itulah mereka sebenarnya yang disebut orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian ada 3 kemenangan yang minimal ya, minimal itu ada 3 kemenangan yang bisa diraih oleh kaum muslimin tadi. Yang pertama ada kemenangan dari aspek spiritual, kemudian dari aspek emosionalnya, dan yang ketiga dari aspek intelektual. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu dari aspek spiritualnya. Nah, inilah sebenarnya orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang bersih dari syirik, dari hasad, dari dengki, dari sifat-sifat sombong, yang mana ketika Ramadan sudah berakhir nanti mereka masih tetap mempertahankan. Nah, mempertahankan ini adalah kemenangan spiritual yang dimiliki oleh nanti orang-orang yang mendapat kemenangan tadi. Nah, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syam ayat 9 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka akan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan akan merugi mereka yang sudah mengotorinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kemenangan yang kedua yaitu kemenangan emosional. Nah, kemenangan emosional ini berarti mereka adalah orang-orang yang mampu mengontrol emosinya, Mas Rizky. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah terus mengucapkan kata-kata yang kotor. Maka mereka itu cenderung akan bersabar. Jadi untuk mengendalikan, untuk mengontrol emosinya. Nah, sebenarnya sabar itu bukanlah merupakan satu simbol kelemahan. Karena kadang-kadang orang sabar itu identiknya dengan orang lemah. Tapi melainkan sabar ini adalah merupakan satu kekuatan yang harus kita pertahankan. Mungkin masih teringat, masih terbayang di dalam pemikiran kita betapa Rasulullah SAW ketika menjalankan misi ke Taif, Mas Rizky. Misi ke Taif itu beliau dilempari batu oleh orang-orang Taif karena tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Sampai badan beliau, baju beliau yang beliau pakai putih itu tadi berubah menjadi warna merah. Beliau juga dilempari dengan kotoran onta, tapi beliau tidak marah. Beliau bersabar. Beliau bersabar bukan berarti beliau lemah. Nah, seandainya beliau tidak menjadi orang yang sabar pada waktu itu, mungkin Rasulullah sudah menerima tawaran dari malaikat Jibril untuk melungkupkan itu apa, Mas Rizky?
menenggelamkan mungkin ya, menenggelamkan kota Taif karena perlakuan mereka terhadap orang yang sangat dimuliakan oleh Allah begitu sangat-sangat tidak manusiawi sekali. Maka karena kesabaran beliau, kota Taif sampai sekarang masih berdiri dan sekarang pun dan malah menghasilkan banyak orang-orang penghafal Al-Quran, Mas Rizky sana. Mungkin kalau waktu itu Rasul tidak sabar, tidak ada para penghafal Quran dari sana ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwasannya sebenarnya orang yang kuat itu bukanlah mereka orang yang sering menang dalam perkelahian, akan tetapi orang yang kuat ini sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, mengendalikan amarahnya, mengendalikan hawa nafsunya. Inilah sebenarnya yang disebut oleh Rasulullah orang yang menang. Kemudian yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Kemenangan intelektual ini ditandai dengan melahirkan sosok-sosok kaum muslimin yang mampu membaca situasi dan kondisi. Jadi bukan semata-mata mereka yang mempunyai nilai yang bisa melampaui ketentuan, akan tetapi mereka yang mampu membedakan mana yang manfaat dan mana yang madarat. Nah, dan juga Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang-orang yang cerdas secara intelektual dan secara tauhid, secara akidah itu malah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Nah, dan mereka yang paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menuju kehidupan setelah kematian. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Fajri Rahmani SAG dari MBS Karanggajen. Demikian Talkjo pada episode kali ini. Semoga bermanfaat setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Semoga kita bisa meraih makna fitri di hari kemenangan kelak. Insyaallah. Jangan lupa kepada para pemirsa like, subscribe, dan share video ini agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Akhir kata, terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.